warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji yang kami muliakan, yang terhormat dosen pembimbing 1, Profesor Dr. I. Ketut R. Sudiardita, MSI, yang terhormat dosen pembimbing 2, Dr. Christian Wiradendi Wolor SMM. Perkenalkan, saya Panca Hastarini, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, kelas extension tahun 2021, akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Budaya Kerja dan Kepemimpinan melalui promosi jabatan dan dampaknya terhadap kepuasan kerja di Sekolah Dasar Negeri Bungur, Jakarta. Pada susunan proposal tesis ini dibagi menjadi bab 3. Bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai telah pustaka, dan bab 3 mengenai metode penelitian. Pada latar belakang masalah, bahwasanya suatu organisasi kepuasan kerja dimanfaatkan untuk tujuan organisasi. Kepuasan ialah sesuatu kunci utama selaku keberhasilan organisasi agar bisa tumbuh, berkembang. Kepuasan kerja memberikan sumbangan yang sangat tidak sedikit terhadap keefektifan organisasi dan memicu semangat kerja serta kesetiaan para karyawan. Kemudian, dalam melakukan pekerjaan, seorang karyawan pasti akan merasakan dampak kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan yang meningkat terhadap pekerjaan yang dirasakan karyawan. Sedangkan ketidakpuasan merupakan seseorang yang dapat menimbulkan perilaku yang agresif. Ukurannya untuk kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja tidak dapat disamakan kepada seluruh karyawan karena kebutuhan setiap karyawan berbeda-beda. Terdapat korelasi kuat antara kepuasan kerja dengan tingkat kemangkiran. Artinya, telah terbukti bahwa karyawan yang tinggi tingkat kepuasan kerjanya akan rendah tingkat kemangkirannya. Sebaliknya, karyawan yang rendah tingkat kepuasannya akan semakin tinggi tingkat kemangkirannya. Dapat kita lihat prasurvei kepuasan kerja, khususnya pada pertanyaan 4 dan 9, bahwa mereka menginginkan adanya hubungan baik dengan teman tanpa harus selalu menjatuhkan. Hal tersebut dapat kita lihat berjumlah 59%. Sedangkan pada pertanyaan ke-9, bahwa setiap karyawan dapat naik jabatan minimal di sekitar lingkungan kerja berjumlah 53%. Kemudian pada prasurvei promosi jabatan, kita lihat di nomor 3 dan nomor 7, bahwa latar belakang pendidikan dijadikan pertimbangan dalam promosi jabatan untuk menempati urutan pertama sejumlah 47% dan melakukan yang terbaik untuk memajukan tempat saya bekerja sejumlah 35%. Dari hasil wawancara terhadap X bahwa tidak adanya apresiasi dari pimpinan ketika karyawan membawa nama baik sekolah, baik berupa finansial maupun ucapan terima kasih. Kemudian pada prasurvei kepemimpinan, kita lihat di nomor 10, ya, adanya guru-guru sebagai partner kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan sekolah sebesar 29%. Kemudian guru-guru yang memiliki kompetensi dalam bidangnya sebesar 23,5%. Terdapat pada pertanyaan ke-6. Kemudian pada prasurvei budaya kerja, kita lihat di SDN Bungur sendiri bahwa budaya kerja sebagian karyawan di sana masih mengikuti budaya, perilaku, norma, dan adat kebiasaan, sehingga terjadi ketidakcocokan terhadap budaya kerja yang dibawa dari pimpinan baru. Kebijakan atasan hanya menguntungkan orang-orang yang dekat dengannya, sehingga menyebabkan budaya kerja
dan lingkungan pekerjaan menimbulkan terjadinya kesenjangan kedekatan hubungan kerja. Dari absensi pendidikan dan tenaga kependidikan pada bulan Januari, Februari, Maret, April 2023, adanya beberapa keterlambatan di SDN negeri di wilayah Bungur dan cukup banyak, yaitu sebanyak 23% di bulan Januari, 23% di bulan Februari, 22% di bulan Maret, dan 14% di bulan April. Hasil absensi pendidikan dan tenaga pendidikan tersebut menunjukkan terdapat rata-rata tingkat keterlambatan selama 4 bulan kurang lebih 20,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap harinya terdapat minimal 4 sampai 5 guru yang datang terlambat. Dengan adanya ketidakdisiplinan tersebut menunjukkan bahwa terdapat sikap ketidakpuasan yang dirasakan oleh para guru. Ya, kita lihat prasurvei faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Budaya kerja menempati 0,6%, kepemimpinan menempati 1,2%, promosi jabatan menempati 8,9%. Berdasarkan fenomena-fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk penelitian tesis dengan judul Pengaruh Budaya Kerja dan Kepemimpinan melalui promosi jabatan dan dampaknya terhadap kepuasan kerja di Sekolah Dasar Negeri Bungur, Jakarta. Pembatasan masalah hanya dibatasi pada pengaruh budaya kerja dan kepemimpinan melalui promosi jabatan dan dampaknya terhadap kepuasan kerja di SDN Bungur, Jakarta Pusat. Adapun unit analisis penelitian ini adalah tenaga pendidik maupun kependidikan di SDN Bungur, Jakarta Pusat. Penelitian dilaksanakan mulai Juli sampai dengan Desember tahun 2023. Perumusan masalah, terdapat 7 perumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah ada pengaruh budaya kerja terhadap promosi jabatan? Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap promosi jabatan? Apakah ada pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja? Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja? Apakah ada pengaruh promosi jabatan terhadap kepuasan kerja? Apakah ada pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan? Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan di Sekolah Dasar Bungur, Jakarta? Tujuan penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap promosi jabatan, pengaruh kepemimpinan terhadap promosi jabatan, pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja, pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, pengaruh promosi jabatan terhadap kepuasan kerja, pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan, pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan. Manfaat penelitian secara teoritis dan akademis. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah penelitian dalam bidang pendidikan dan dapat menjadi informasi bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil permasalahan penelitian yang berbeda dan dengan sampel yang lebih banyak. Bagi SD Sekolah Bungur sendiri, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang peningkatan kepuasan kerja, khususnya tentang pentingnya budaya kerja, promosi jabatan, dan kepemimpinan dalam pencapaian kepuasan kerja karyawan. Bagi pimpinan SD Negeri Bungur sendiri, diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kepuasan kerja pendidik maupun tenaga kependidikan. Bagi peneliti, diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai kepercayaan dan pengambilan keputusan dengan kepuasan kerja karyawan. Kebaruan penelitian ini, peneliti terhadap penelitian terhadap guru adalah peneliti menggunakan software Smart PLS 3, Padlet Square, dan meneliti tentang kepuasan kerja, tenaga pendidikan, dan guru. Yang mana penelitian tentang kepuasan kerja, tenaga kependidikan, dan guru cukup jarang dilakukan. Baik, kita akan membahas teori-teori dari variabel-variabel proposal tesis ini.
Definisi kepuasan kerja. Menurut Sudaryo dan kawan-kawan, kepuasan kerja adalah perasaan tentang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan dengan imbalan yang diberikan oleh instansi. Menurut Handoko 2018, kepuasan kerja sendiri merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan mereka mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu dihadapi di lingkungan kerjanya. Menurut Nur Hayati 2016, ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Yang berarti bahwa apa yang diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting. Kemudian menurut Wibowo 2017, respon aktif atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Menurut Hasibuan 2019, sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya, sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Dari berbagai sintesa di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Kepuasan kerja adalah perasaan karyawan senang atau tidak senang terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya, seperti senang dengan imbalan yang diberikan, senang terhadap kerjasama antar karyawan, dan hal-hal lainnya. Indikator kepuasan kerja ini tersebut adalah kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap pembayaran, kepuasan terhadap promosi jabatan, kepuasan terhadap supervisi, dan kepuasan terhadap rekan kerja. Baik, kita lanjutkan ke definisi dari budaya kerja itu sendiri. Menurut Mangkunegara 2019, perangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai dan norma yang dikembangkan di dalam organisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan tingkah laku bagi anggota untuk mengatasi permasalahan adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Menurut Nawawi 2017, budaya kerja adalah kebiasaan yang dijalankan secara berulang oleh para karyawan di dalam suatu organisasi. Menurut Triguno 2016, budaya kerja itu sendiri adalah sebuah falsafah yang berlandaskan pada pandangan hidup sebagai nilai yang menjadi kebiasaan, sifat, dan pendorong yang dibudayakan dalam sebuah kelompok dan tercermin pada sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Menurut Dessler 2015, proses pengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Menurut Wondi 2015, proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dari hasil sintesa, dapat diartikan bahwa budaya kerja adalah merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam suatu organisasi karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja, perlu mengikuti budaya kerja karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategis, dan lain sebagainya. Indikator budaya kerja itu sendiri adalah disiplin, keterbukaan, saling menghargai, kerjasama. Itu yang akan kita ambil dalam penelitian ini. Kemudian definisi kepemimpinan. Menurut Nawawi dan Martini, tahun 2016, bahwa kepemimpinan mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Menurut Anuraga dalam Sutrisno 2017, kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan. Menurut Ardana dan kawan-kawan 2017, intisari dari manajemen organisasi, sumber daya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menggiring dan mempengaruhi prestasi organisasi. Menurut Su dan Khairi dalam Suatno dan Priyansa tahun 2016, sebuah persoalan kecerdasan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian, dan ketegasan. Menurut Umar 2016, kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Kepemimpinan dapat langsung tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang ada. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa teori di atas bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan kerjasama dengan cara memulai, memberitakan, mendukung, menilai, dan menyimpulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Ya. Berikut ada indikator kepemimpinan. Saya ambil adalah memulai, memberitakan, mendukung, menilai, dan menyimpulkan. Definisi promosi jabatan sendiri adalah menurut Hasibuan 2019, keadaan perpindahan seorang karyawan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab pada jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi, sehingga mengakibatkan kewajiban hak dan status penghasilannya semakin besar. Menurut Fahmi 2016, suatu kenaikan jabatan seorang karyawan dari jabatan sebelumnya ke jabatan yang lebih tinggi. Menurut Siagian 2019 bahwa promosi jabatan seorang karyawan yang berpindah jabatan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih tinggi yang tentunya diikuti dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih besar pula. Dapat disimpulkan bahwa promosi jabatan adalah suatu perpindahan jabatan dari jabatan yang rendah ke jabatan yang lebih tinggi yang tentunya diikuti dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar pula. Indikator dari promosi jabatan itu adalah pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, kejujuran, tanggung jawab, kepandaian bergaul, prestasi kerja, inisiatif, dan kreatif. Pada kerangka teoritik ini, bahwa budaya kerja kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan akan kita uraikan dalam proposal tesis ini. Dari hasil kerangka teoritik dan maupun dapat kita ambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian budaya kerja berpengaruh langsung positif terhadap promosi jabatan, kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap promosi jabatan, budaya kerja berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, promosi jabatan berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, budaya kerja berpengaruh tidak langsung positif terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan. Kepemimpinan berpengaruh tidak langsung positif terhadap kepuasan kerja melalui promosi jabatan. Metode penelitian dilakukan waktu dan tempatnya pada bulan Juli 2023 hingga Desember 2023 di Sekolah Dasar Negeri Mur, Jakarta. Desain penelitian menggunakan adalah desain kuantitatif. Populasi yang dilakukan adalah populasi sampel penelitian berjumlah 42 orang yang terdiri dari guru pendidik maupun kependidikan, PNS, P3K, dan KKI. Ya, instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert, digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu fenomena sosial menurut Sugiono 2018. Teknik pengumpulan data kita biasanya diambil secara primer, yaitu melalui kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji validitas. Jika nilainya lebih dari 0,7, maka indikator tersebut dapat dinyatakan valid. Jika uji reliabilitas, maka dapat melihat nilai composite reliability dengan ketentuan nilainya lebih dari 7. Jika pengujian hipotesis, peneliti menggunakan teknik SAM dengan software Smart PLS 3. Demikian informasi presentasi proposal tesis yang kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.